Pertama kali review sepatu basket dan kayak gini hasilnya. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita akan menjawab tantangan dari Ardi Lesnya langsung untuk mereview sepatu basket. Ya, jadi kali ini kita keluar dari zona nyaman kita, bahas beberapa sepatu-sepatu yang udah punya segmen sendiri lah ya di kita seperti running, boots, dan yang lain-lain. Nah, khusus buat kali ini, brandnya langsung yang approach kita, bahkan nantangin buat review produk yang sudah mereka R&D-in 3 tahun gini. Gokil! Gue demen kalau udah ada brand nantang-nantangin gini. Artinya apa? Artinya mereka itu udah siap dibongkar ya di depan kalian para pemirsa. Nah, gue excited banget sepatunya. Kenapa? Karena tim kita udah cobain dan ini adalah sesuatu yang sangat menantang gitu kalau buat tim kita. Berhubung jujur kita nggak punya testernya di sini. Akhirnya kita cari juga partner-partner teman-teman pemain basket dan atlet yang bisa kasih kita POV ekstra di sepatu ini. Nah, sedikit tentang sepatunya aja. Ini adalah sepatu yang kerjasama antara Ardiles dengan IBL. Jadi harusnya nggak main-main ya. Dan POV gue terhadap sepatu ini tuh sepatu yang sangat menarik ya. Gue aja kaget pas pertama kali cobain. Gue rasa Ardiles lebih siap bikin sepatu basket daripada sepatu lari. Swear ya, gue bilang kayak gitu jujur-jujuran aja. Teman-teman pemain basket yang kita tanyain pendapatnya, mereka cenderung buat bilang ini tuh sepatu yang lebih cocok buat guard. Nah, tapi tim kita sendiri punya kesimpulan yang agak beda. Ini tuh possible buat dua posisi, guard dan forward. Kalau menurut beberapa tim kita yang memang lebih paham basket ya. Gue yakin kalian juga udah penasaran kan sama dalamannya. Jadi langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Ardiles Hardcore. Oke, sebelum lanjut, kita mau disclaimer dulu. Kita sedang berusaha buat mengadjust sistem penilaian kita biar lebih proporsional dan biar lebih detail lagi. Dan ini adalah video pertama kita yang menggunakan sistem penilaian terbaru. Jadi kalau kalian rasa ada sesuatu yang berbeda, ya, kami mencoba bereksperimen bagaimana agar review kami lebih mendetail lagi, agar kalian bisa dapat data yang jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat kalian, dan kalian juga boleh kok kasih masukan buat kita gimana caranya kita perbaikin lagi data-data dan pengukuran kita agar bisa jadi lebih baik lagi. Oke, kembali ke sepatunya. Mari kita mulai dari kategori pertama. Soal material uppernya, kita menemukan banyak sekali material mesh di sini ya. Mulai dari mesh tipe seperti ini di bagian atasnya, kemudian mesh seperti ini di bagian toolbox-nya, sedangkan bagian tengah ke belakang itu dominan menggunakan kulit sintetis. Buat detailnya, bagian depan ini ada bagian TPU yang lumayan rapi menempel dengan baik di depannya. Kemudian kita lihat lagi bagian upper mesh-nya ini ada dua lapis ya. Ada yang tipis di luar dan di tengah-tengahnya itu ada yang agak tebal. Kemudian lapisan busa di dalamnya, baru kemudian bagian lining. Nah, kayak gimana kualitas dan kekuatannya? Bagian upper ini kita coba tes tarik, ternyata bisa menahan sampai 7 kg force. Ini lumayan kuat ya. Dan secara kekuatan terhadap gesekannya, kita coba tes dengan Dremel dengan kecepatan kita yang biasa dan menghasilkan kayak begini nih. Ternyata bagian luarnya juga belum habis selama 10 detik kita Dremel. Ini gokil sih. Lumayan kuat berarti ya si bagian uppernya ini. Sedangkan bagian liningnya ternyata tidak terlalu kuat. Jadi beda dengan bagian upper yang luarnya ya. Bagian liningnya ini selama 10 detik habis sampai masuk ke bagian busanya. Kalau kita bahas detail uppernya, ini tuh menurut gue ya, ini sudah termasuk yang feel-nya bagus kalau kita pegang. Kalau buat gue sih cukup good job ya Ardiles dengan penggunaan material-materialnya dan penggunaan desain-desainnya. Selain enak dilihat, kita feel pegangnya juga udah mulai enak. Ya wajar ya, ini kan harganya sudah 700-an. Artinya bukan sepatu yang murah dan Ardiles bisa menjawab dengan harga 700 tuh kalian bisa dapat feel produknya itu seperti apa. Dan segini menurut gue udah oke, udah cakep ya 700 dapat kayak begini. Nah, sedangkan bagian dalamnya ini bahan lining jersey kayak gini sebenarnya termasuk biasa aja, tapi enak begitu dipakai. Dan beberapa detail-detail yang gue suka juga adalah penempatan padding-paddingnya. Nah, padding pertama nih di bagian tong. Tongnya ini enak ya, dan yang paling enak sebenarnya bagian belakangnya. Di bagian sini paddingnya tebal banget dan ngebantu nge-secure kaki kalian. Overall buat uppernya gue puas ya, gue cukup puas. Dengan rating 7,5 harusnya bisa mengilustrasikan kayak gimana lah buat uppernya kayak gini. Yuk kita pindah ke bagian sole-nya. Di bagian ini kita akan ngebahas insole dan midsole-nya terlebih dahulu. Insole-nya ini pakai
busa yang karakternya deket sama Ortholite, tapi rasanya density-nya itu lebih tebal daripada Ortholite. Dan durometernya empuk dengan angka 18,5. Ini gokil sih, lumayan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada plantar fascia support dan heel bone support ya. Gue belum menemukan itu seperti apa. Dan kebetulan sama Ardiles kita dikirimin mentahannya ya. Ini belum dirangkai, belum dirakit gitu ya, bagian midsole-nya, dan kita bisa bongkar-bongkar. Dan ini memang exact sama seperti yang ada di sepatunya. Kita bisa bandingkan. Nah, seperti apa di dalaman sininya? Pertama nih, kalau kita ngomongin alasnya dulu ya, dari insole kita akan ketemu alas. Ini bahannya menarik. Jadi alas TA ini ditempel dulu dengan material yang mirip dengan bahan insole-nya, tapi lebih tipis. Jadi ingat Asics. Asics itu melakukan hal yang mirip-mirip dengan kayak begini, cuman yang mereka pakai itu lebih tebal dan material insole sama bagian alas ininya sama. Ini menambah cushion ekstra di sepatunya meskipun mungkin nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kerasa lah. Nah, yang lebih kerasa itu sebenarnya di bagian dalam sini. Jadi di bagian dalam midsole-nya ini ada dua busa di bagian bola kaki dan di bagian heel-nya. Nah, ini buat apa? Jadi kalau kita lihat ini tuh busanya untuk meredam impact ketika kalian landing, baik di bola-bola kaki atau di bagian heel-nya. Lanjut ke midsole bagian utamanya, ini foam yang cukup menarik kalau menurut gue ya. Jadi dia punya kekakuan yang cukup baik ya buat sepatu basket, tapi dia juga relatif empuk. Empuknya tapi bukan empuk yang lembek. Menurut gue sih ini cukup pas ya si keempukannya, dan dia juga lumayan stiff, jadi stabil. Dan energi returnnya relatif baik. Kita udah tes dengan durometer menghasilkan angka 23 HA. Sedangkan foamnya itu ada di angka 7 HA, bener-bener banget. Nah, gimana dengan energi return atau bounce-nya? Nah, kita coba ukur dengan drop ball, ternyata menghasilkan angka 20-25. Ya, rata-rata mungkin di 23-an ya. Ini bisa beda-beda tergantung titik, karena memang harus diakui juga per titiknya ini itu density-nya beda dan ketebalannya juga beda, makanya hasilnya pasti akan berbeda-beda juga. Rating gue relatif sama ya, di angka 7,5 buat si midsole-nya ini dengan beberapa materialnya. Nah, lanjut ke bagian outsole-nya, dimana kalau kita boleh katakan ini ada dua bagian ya. Ini logonya itu adalah logo dari plantar fascia support dan heel bone support-nya. Secara material ini ya, gue belum menemukan benefit dan fungsinya apa, karena ini kan akhirnya jadinya bolong gitu aja. Dia ngisi di dalam sini ya. Di sini ada, kalau kalian tahu, begitu kita pasang ini, di sini jadi ada ruang kosong. Nah, untuk apa ruang kosong ini? Jujur gue belum tahu. Kalau kalian ada yang tahu, silakan ditambahkan ya. Tapi yang jelas secara material ini nggak ada manfaatnya sama sekali kalau menurut POV kita. Nah, sedangkan dari segi outsole-nya ini juga cakep sih kalau menurut gue. Secara durometer ini ukurannya cakep nih, 40,5 HA. Artinya memang ini termasuk yang keras ya, sesuai dengan klaimnya harusnya ini ultra grip high abrasion rubber. Jadi dia pakai rubber yang lumayan keras, lumayan kuat. Nah, kita coba ukur lagi juga dengan tes Dremel, ternyata menghasilkan angka yang cukup cakep di angka 1,9 mm dalam Dremel selama 30 detik. Jadi berkurangnya masih tipis-tipis aja. Setidaknya klaimnya Ardiles di sini bener ya, high abrasion rubber. Kalau kalian mau perbandingan, Vibram itu biasanya di angka 0,5, paling jelek mungkin di 0,8, 0,9, dan Continental ngikutin setelahnya. Jadi ini masih di bawah Vibram dan Continental ya. Sayang banget kita nggak dapet kesempatan buat nyoba di lapang indoor yang licin. Kita dapatnya nguji di lapang indoor yang beton, dan kita dapat juga ngetes di lapangan outdoor. Nah, hasilnya gimana? Kalau di lapangan beton, ini gripnya bagus. Bagus, cakep loh. Gue bahkan nggak ada protes, dicitnya juga dapat. Nah, sedangkan di lapang outdoor, dengan berbagai macam debu-debu yang ada di sana gitu ya, gripnya juga masih bagus. Nah, biar lebih mengilustrasikan, kalian tahu kan kita biasanya punya tes di lantai licin dan lantai basah. Nah, kita juga coba di sana. Nah, gimana kalau lantainya sampai basah nih? Nah, kita coba tes juga, ternyata gripnya masih aman. Kita bahkan nggak sampai jatuh di lantai yang basah. Artinya, secara kekuatan gripnya, kita bisa pegang lah. Dengan ilustrasi kayak gitu, kita menemukan kalau outsole ini juga punya grip yang baik untuk permukaan licin. Dari outsole-nya sendiri, ini yang paling memuaskan sih kalau buat gue pribadi ya. Ini buat gue ratingnya adalah di angka 8 dari 10. Dan untuk keseluruhan material, kita berikan rating rata-rata 7,6 dari 10. Kategori kedua, konstruksi. Nah, pertama kalau kita lihat kerapian-kerapiannya, Ardiles ini cukup rapih ya. Lumayan memuaskan lah. Kecuali memang beberapa detail-detail, kalau kalian lihat ada sedikit bleber-bleber. Ini kalau dibersihin bakal jauh kelihatan lebih cakep lagi. Sedangkan kalau kita kenali konstruksinya di dalam sini, jadi dari upper ke alas, dia sudah di strobe stitch. Kemudian kalau kita
kita lihat sisanya adalah pengeleman-pengeleman dan beberapa inovasi teknologi yang ada di sini adalah ya ini ya, ada foam yang berbeda yang ditempel di sini ke bagian dalam midsole-nya, kemudian baru midsole-nya dilem lagi dengan outsole-nya. Nah, kayak gimana kekuatan lem-lemannya? Oke, kita belum ada kesempatan menggunakan mesin lap lagi, sayangnya, tapi kita dapat beberapa insight menarik. Dari alas ke midsole-nya, itu lemnya kurang kuat. Tuh, kenapa? Jadi setelah gue bongkar-bongkar, di sini gue menemukan ada sedikit grease. Tolong dicek nih, Ardiles. Apakah pas proses di grease kalian itu belum sempurna? Takutnya ya, lem kalian udah kuat gitu ya, tapi takutnya karena ada proses di grease yang kurang sempurna, akhirnya grease-nya ini menghalangi si lemnya agar bisa bekerja dengan maksimal. Tolong dicek ya. Lem kalian tuh harusnya bagus loh, selalu nggak pernah mengecewakan gitu Ardiles, tapi ini sayang banget nih, dan ini kalau diperbaikin pasti hasilnya jauh lebih baik lagi nih. Kemudian yang kita temuin lagi dari upper ya, dari upper ke bagian midsole-nya ini relatif kuat. Upper ke midsole, oke. Dari alas ya ke midsole ini ada grease, masih ada grease. Kemudian dari midsole ke outsole masih ada grease. Sedangkan kalau dari outsole nih ke upper ini juga udah bagus. Jadi kemungkinan besar masalah yang harus dicek adalah midsole-nya. Tolong nih, sayang banget karena lemnya udah bagus gitu loh. Nah, dengan kondisi seperti ini, POV kita ya untuk lem-leman ya, pengeleman dan konstruksinya itu paling di angka 6,5 dari 10. Ya, kecuali kalian sudah perbaikin, ini jelas pasti akan naik jauh sekali kayak gitu. Di grease-nya ini bisa diperhatiin lagi, bisa di cross check lagi. Karena gue yakin yang ini tuh kalau tes bonding itu pasti aman. Tapi nanti ngaruh sama umur lemnya. Jadi mungkin akan muncul nih komplain-komplain. Baru berapa lama udah lepas gitu ya. Jangan sampai itu muncul komplain itu. Tolong banget. Kategori ketiga adalah kenyamanan, di mana pembahasan las juga akan kita gabungkan ke dalam sini ya. Nah, kenyamanan itu akan kita mulai dengan fitting dulu nih, di mana fitting-fittingnya secara khusus kita ngelihat kalau toolbox-nya ini adalah toolbox yang narrow. Jadi meskipun lebar di sini ya, lebar di sininya itu 106 sekian, jadi lumayan lebar. Nah, kaki gua itu wide banget sebenarnya. Gua nggak bisa bilang ini wide, kaki gua itu ada di 120 mm, sedangkan ini 106, masih kurang, jadi masih agak kejepit. Surprisingly good, karena bahan upper ini kan masih agak melar, tapi nggak sebagus itu sampai jadi nyaman dan aman. Gua nggak tahu ketika kalian pakai sepatu basket seperti apa, karena gua main basket itu cuma 6 bulan, jadi nggak jago-jago amat juga, nggak mendalami juga. Cuman ketika satu nih lari, kemudian ngerem, kemudian mau loncat, shooting, kemudian mendarat gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang kayak rem mendadak gitu ya, rem depan, rem samping. Nah, bagian jari kaki gua itu mungkin karena narrow-nya ini itu lumayan kejepit dan lumayan sakit. Artinya ini tuh lebih cocok buat kalian yang kakinya medium to narrow ya. Kalau buat yang lebar ini bukan pilihan oke banget. Terus dari panjangnya juga, ini seharusnya panjang alasnya itu 30 cm. Apakah benar? Iya, kalau dihitung dari ujung sini sampai ke ujung depan sini. Yang ini nggak akan dihuni sama kaki kalian. Jadi kalau practicality-nya ini kurang lebih panjangnya 28 cm. Nah, ini buat gue juga agak kurang. Akhirnya memang buat size 46-nya lebih ngejepit. Kalau kalian bisa naik size, ini akan jauh lebih enak pengetasan kita ya. Jadi kita punya tester yang size-nya 44 dan 45, nyobain yang 46 ini jauh lebih enak fitnya daripada gue yang 46 pakai yang ini. Kayak begitu. Dan saran buat yang mau beli Ardiles Basket, baiknya naik 1-2 size. Ya kayak yang running yang kemarin juga, memang baiknya di up size gitu ya, buat fitting lebih baik. Keuntungan sepatu ini adalah di instep-nya yang tinggi. Kebetulan dengan fitting instep ini, itu bisa terakomodasi dengan baik. Jadi kalau kalian punggung kakinya tinggi atau instep-nya tinggi ya, bisa juga lirik-lirik sepatu ini buat salah satu alternatif sepatu basket kalian. Pertanyaan selanjutnya, sepatu ini panas atau enggak? Kalau dari technicality, kita tes breathable, ini bukan sepatu yang breathable banget. Kita tahu kenapa lah, karena kita lihat busanya juga tebal-tebal sekali ya, baik di bagian belakang, bagian lidah, kemudian bagian upper yang depan, itu busa semua, cushion semua gitu ya, makanya memang tidak nembus dengan baik. Tapi apakah panas? Nah, surprisingly ketika kita pakai hari-hari, ini bukan sepatu yang panas kategorinya. Jadi kalau gue pribadi ngerasa masih ada airflow di sekitaran bagian samping sama atas si sepatunya ini. Mungkin karena ruang yang di sini ada ya, dan kemudian bagian instep ini kan agak tinggi gitu ya, jadi mungkin dari situ. Jadi intinya ini memang bukan sepatu adem, tapi nggak panas juga. Dia ada di tengah-tengah, relatif good gitu ya kalau dipakai panas-panasan. Kita udah ngetes di siang hari yang panas, ya dipakai main basket gitu ya. Panasnya bukan di level yang mengganggu, hangat-hangat aja. Sedangkan buat insole, ini jujur nggak ngebantu banyak buat kenyamanannya. Nah, yang ngebantu banyak buat cushion itu sebenarnya adalah di bagian midsole dengan busanya ini. Jadi yang gue notice itu adalah ketika masuk kakinya ke dalam sini, yang bener-bener nge-support banget itu si midsole-nya yang firm. Nah, cuman beberapa detail-detail di sini, ketika kita lagi mendarat atau loncat,
ini menyerap impact dengan relatif baik. Relatif baiknya kenapa? Jadi gue nggak bisa bilang ini super baik banget. Kalian kemarin ada yang nanya kan, kalau dipakai mendarat gitu ya, ini sakit nggak? Nah, kalau gue menemukan ini masih ada rasa impact sampai ke lutut gue, tapi nggak sampai bagian hip atau punggung bagian belakang gitu ya, bagian pinggang itu nggak ada, kurang lebih sampai bagian hipnya. Gue pernah mencoba dengan sepatu barefoot, itu impact-nya bener-bener berasa bukan dari lutut lagi ya, dia bisa naik sampai ke bagian pinggang bagian bawah gitu. Ini setidaknya nggak sampai separah itu. Jadi kudos, good job buat material-material ini berhasil memberikan ini yang baik, memberikan kenyamanan yang baik gitu ya, impact absorption-nya. Nah, sedangkan bagian midsole ini ngebantu bounciness-nya waktu kita lompat. Jadi baik tim kita dan teman-teman pemain basket yang kita minta coba buat sepatu ini, itu sama-sama merasakan ada ekstra bounciness yang dikasih sama si midsole-nya ini, dan ini lumayan ngebantu kalau kalian main basket. Terakhir, gimana beratnya? Jadi di sini mereka ngeklaim as light as cotton, jadi harusnya ini adalah sepatu yang ringan ya. Gue coba cari tahu dan ternyata di Reddit itu ada chart basketball shoe weight card. Nah, di mana kalau kita mau klaim ini sepatu ringan, itu harusnya berkisar antara 330 gram sampai 390 gram. Yang dimana itu dihuni oleh UA Cariflow 5, kemudian Nike Zoom Freak 3 gitu ya. Nah, sepatu ini beratnya 475, yang artinya dia harusnya masuk ke kategori heavy. Hampir di angkanya Adidas Harden volume 3. Apa 5 ini ya. Kategori heavy ini dihuni oleh sepatu yang beratnya 460 sampai 500 gram. Jadi setidaknya klaim as light as cotton ini tidak terbukti. Ini memang berat. Nah, cuman yang cakep itu adalah feel pakainya ternyata memang nggak seberat itu. Jadi mungkin yang dimaksud as light as cotton adalah kalau ini sepatu yang hampir 500 gram, ini kayak lebih ringan beberapa puluh gram gitulah. Mungkin jadinya 400 kecil gitu ya feel pakainya ketimbang 470 gram. Dan kalau kita pakai sehari-hari, ini sebenarnya sepatu yang oke banget. Kenapa? Karena dari struktur dan desain sepatu ini adalah sepatu yang bisa ngasih stability tambahan buat kalian dengan cara apa? Salah satunya dengan struktur solnya yang memang lebar di samping luarnya, kemudian belakangnya juga ditambah dengan support yang ini. Ini bisa ngebantu juga buat arch kaki kalian dan stability-nya. Jadi ini enak banget begitu kalian pakai masuk gitu ya, dipakai jalan aja itu enak. Nah, yang nggak enak itu dipakai jalan lama itu tetap aja bermasalah. Tester kita yang punya berat over ya di atas 100 kg ini memang menyatakan feel support di sini nggak maksimal, dan di mana sepatu basket itu harusnya bisa mengakomodasi support buat yang berat-beratnya edan. Ya, dimana kayak kita tahu nih, para pemain basket itu beratnya bisa edan-edanan banget ya, karena kan badan mereka besar-besar, rata-rata tinggi-tinggi gitu ya. Nah, ini kurang supportnya. Nah, gue nggak tahu, teman-teman banyak banget yang nyaranin kita lihat Foot Doctor Zach. Dan di situ gue lihat banget banyak sepatu basket modern itu pakai ada extra plate lagi di tengah-tengahnya ini, minimal di bagian sini nih, di bagian arch-nya, atau dia 3/4 panjangnya ya. Nah, ini bisa karbon, bisa nylon plate, itu untuk membantu supportingnya. Dan gue setuju sih kalau memang harusnya itu ada, jadi itu akan memaksimalkan supportnya. Jadi buat yang extra weight, ini belum kasih support yang baik gitu ya untuk kenyamanan kalau menurut gue. Tapi kalau kalian beratnya under 100, gue sekarang di 87. Di gue nggak ada masalah sama sekali. Nah, ya mungkin sepatu ini hanya bagus untuk support yang beratnya di bawah 100 kg aja. Jadi dari kenyamanan, izinkan gue buat memberikan rating 7,5 dari 10. Dan kategori terakhir, gimana performance-nya? Dari segi performance-nya, kita coba minta pendapat dari teman-teman pemain basket, di mana kita coba tes untuk dribble ya, yang steal dan follow. Ternyata menurut POV mereka, ini seperti sepatu basket pada umumnya. Jadi memang tidak ada sesuatu yang menonjol banget, tapi ini memang udah proper, kayak gitu ya. Nah, untuk shoot juga dia aman-aman aja. Kemudian ketika shot dan melompat kayak gue udah sampaikan di belakang, jadi memang ada bounciness yang membantu gitu ya. Gue dan para tester, teman-teman pemain basket juga mengamini hal yang sama. Traction di lapangan, ini tractionnya relatif bagus. Kemudian grip di lantai licin juga kita sudah ngetes sebelumnya, tapi ini bukan field basket ya, memang masih lantai keramik biasa. Di situ bagus. Dan untuk grip di lapangan biasa ya, lapangan outdoor, kemudian lapangan outdoor yang berdebu juga, ini gripnya masih bagus. Cushionnya gimana ya? Gue nggak bisa bilang ini sepatu cushion. Ini sepatu yang stiff banget. Nah, sedangkan mungkin kalau cushion untuk membantu ya meredam ketika kita landing, baik landing di bola kaki ataupun di bagian belakang, itu redamannya cukup. Ya, nggak bisa kita bilang bagus sekali, tapi cukup aja. Nah, yang paling menonjol dari sepatu ini adalah stability-nya. Sepatu ini ketika kita tekuk, ini stiff banget.
mau kita goyang-goyangin gitu ya, depan belakang ini juga stiff sekali, bener-bener berasa gitu stability-nya. Nah, jadi kalau gue boleh summary, bagian depan stability-nya bagus, bagian tengah-tengah ini juga sangat bagus sekali ya, karena sudah dia kaku gitu ya, kita lihat material ini telanjangnya jadi kaku gitu, kemudian ditahan lagi dengan support bagian ini berhasil memberikan stiffness ekstra yang baik. Bagian belakangnya juga nggak kalah cakep. Ya ini gue seneng nunjukin sama kalian karena bagian sininya ya, bagian ini ngejaga biar heel-nya nggak kemana-mana. Mantap sekali, apalagi heel counternya ini juga keras. Jadi bener-bener stabil. Nah, cuman satu aja POV gue yang ini kayaknya harus diperbaikin banget deh. Jadi kita ngelihat ini bagian upper itu masih bisa goyang-goyang di kakinya. Nah, salah satu trik untuk memperbaikinya adalah pakai runner's knot. Kita coba perbaikin dengan runner's knot. Memang lebih baik lagi dari segi stability uppernya, tapi kurang. Karena apa? Karena posisinya menurut kita ya kurang tepat. Ini harusnya dikasih satu lubang lagi di belakang dan barulah dikuncinya di sana runner's knot-nya. Jadi pesan buat Ardiles ya, tolong bisa nggak kalau kalian bikin satu lubang lagi di belakang kayak buat sepatu running. Nah, biar para usernya bisa bikin runner's knot di belakang. Kalau itu sampai terjadi, ini akan jauh lebih stabil lagi di bagian uppernya dan ini baru nih stable yang kita butuhkan gitu ya. Nah, karena kalau kita di posisi guard, semua yang dikasih sepatu ini tuh sudah proper, tapi kurang sedikit aja dan makin stabil di uppernya itu makin bagus. Kita tidak bisa mengkonfirmasi heel bone supportnya, tapi untuk plantar fascianya, gue mungkin bisa kasih sedikit insight ya. Ini buat kalian penderita plantar fasciitis, begitu pakai sepatu ini rasanya lebih nyaman daripada banyak sepatu-sepatu yang lainnya ya. Kenapa? Karena salah satunya memang core support di sini nih, ini bekerja dengan baik sekali. Kemudian cushionnya ada di tempat yang tepat gitu ya. Nggak semuanya empuknya bagus gitu ya, firm. Kemudian struktur sepatu yang stabil. Nah, dikasih cushionnya juga pas, everything is good. Cuman kurang sih satu yang nggak good buat plantar fascia. Jadi kalau kalian punya plantar fasciitis, room di sini itu harus lebar. Biar apa? Biar nggak collapse gitu arc-nya. Nah, ini kurang lebar nih. Kalau memang harus ada support untuk plantar fascia, di depannya harus lebih lebar lagi. Itu aja sayangnya. Jadi saran saya sih ya, klaimnya diperbaiki. Harusnya nggak usah ngomong plantar fascia support. Mungkin apa ya, nggak tahu lah, dicari istilah yang lain ya. Ngebantu lebih nyaman? Iya. Apakah menyembuhkan? Enggak. Apakah membantu jangka panjang? Enggak juga gitu ya, karena memang masih ada minusnya di sini. Jadi beberapa teknologi di sini bagus, tapi tidak excellent, tidak sampai mentok yang bagus gitu ya. Tadi yang untuk plantar fascianya, kemudian di sini naruh ininya. Kalau excellent itu gimana ya? Contoh bagus sih mungkin kayak ya Nike yang pakai air unit gitu ya. Itu banyak banget kan yang cerita ini berasa sekali gitu air unit di tempat yang pasnya. Mungkin ya ini kalau mereka akhirnya punya air unit, ini bisa digantikan dengan air unit yang performanya lebih bagus. I don't know, kayak begitu. Jadi seenggaknya buat performance, gue juga ngeliatnya ini adalah ya 7 dari 10 gitu. Jadi ini bukan sepatu yang spesial banget dari performance, tapi overall-nya oke. Sudah saatnya kita kasih rating akhir. Tapi sebelum gue kasih rating akhir, rasanya ketika mencoba sepatu ini, gue kok punya kesimpulan kayaknya Ardiles itu sebenarnya jagonya bukan dibikin sepatu running, tapi justru dia jagonya dibikin sepatu basket. Gak nanggung loh, mereka tuh bener-bener kepikiran banyak hal gitu ya. Mereka ngedevelop outsole-nya, midsole yang di-develop juga bagus gitu ya. Dengan penempatan kayak gini, ini juga good idea kalau menurut gue. Gue nggak tahu ya, terakhir gue pakai sepatu basket tuh Pro ATT. Maafkan gue kalau gue excited lihat sepatu ini yang rasanya enak ya. Dengan rating 7,15, harusnya mendeskripsikan sepatu ini seperti apa. Jadi sepatu ini tuh bagus, tapi biasa gitu. Bukan sesuatu yang spesial. Kalian tuh udah ngerti cara bikin sepatu basket yang bagus dan enak. Tapi kayaknya belum berani nih ngeluarin tenaga dalamnya. Makanya sepatu ini terkesan biasa-biasa aja. Ya, ini sepatu basket yang proper. Dan kalau kita ngelihat, ini cocok buat kalian yang baru mulai nih main basket, butuh sepatu proper, tapi nggak mau beli yang mahal dulu atau belum sanggup beli yang mahal langsung. Dengan harga 700, cocok sih sebenarnya buat anak-anak SMP, SMA yang lagi mulai basket gitu. Sepatunya sudah sangat proper, bisa kalian pakai latihan hari-hari. Ini bisa banget. Nyiksanya juga puas gitu, 700 buat dapet kayak gini tuh ini oke banget. Dan akhirnya pelanggan Ardiles yang begini-begini lagi, anak sekolahan lagi. Nah, kalian kan pengen ini bisa dipakai atlet profesional. Ya meskipun di-develop bareng atlet ya, tapi gue nggak ngerasa ini adalah barang yang akan dipakai oleh atlet di hari pertandingannya.
Gitu aja. Ya kalau kalian mau lebih ekstrim sih ya develop sesuatu yang bener-bener ini atlet banget dan atlet akan pakai di pertandingan. Wah, itu pasti bakal cakep banget deh. Gitu aja insight gue tentang sepatu basket ini. Mudah-mudahan kalian menerima ya review apa adanya dari kita. Nanti kita akan coba update lagi beberapa waktu mendatang. Gue mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita atas mereview ini. Dan mudah-mudahan kalian bisa ngasih masukan yang lebih bagus lagi nih. Karena kalau memang ini oke, nah kita akan coba teruskan ya ke depannya beberapa sepatu-sepatu jenis yang lain. Tapi mungkin bertahap. Gak bisa semuanya sekaligus dan gak akan bisa cepat. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nonton selanjutnya juga kita akan kembali bahas sepatu running. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.